Pernah nggak sih kalian makan sesuatu yang rasanya enak banget, sampai bikin kalian curiga? Ini beneran daging apa ya? Di desa tempat gua tinggal, ada satu warung sate legendaris. Rasanya nggak masuk akal enaknya. Tapi setelah polisi temukan potongan tubuh manusia di dapurnya, semua orang akhirnya sadar. Rasa itu datang dari darah. Namanya Pak Darno. Sehari-hari, beliau jualan sate ayam di pinggir jalan utama desa. Nggak ada yang aneh dari tampangnya. Biasa aja, tapi satenya endul banget bro. Sampai tetangga-tetangga rela antre sejam. Setiap malam, warungnya nggak pernah sepi. Padahal warung lain di sekitar situ sepi kayak kuburan. Anehnya lagi, dagangan Pak Darno tuh nggak pernah habis. Selalu ada, mau serame apapun, pasti cukup. Waktu itu aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Kampung kami, meskipun kecil, punya banyak pedagang kaki lima yang jualan tiap malam. Ada yang jualan nasi goreng, mie rebus, gorengan, sampai bakso bakar. Tapi sejak ada Pak Darno, semuanya kayak mati suri. Orang-orang, bahkan yang tadinya langganan setiap pedagang lain, mulai pindah ke warung sate Pak Darno. Mereka bilang dagingnya lembut, bumbunya meresap, dan yang paling bikin nagih itu ada rasa khas yang gak bisa dijelasin. Kato Arang, ini sate bukan sembarang sate. Aku pertama kali nyoba sate Pak Darno pas dia baru buka seminggu. Saat itu, belum seramai sekarang. Tapi dari awal udah kelihatan ada yang beda. Dia masak dengan cepat, tapi hasil bakarannya pas. Gak gosong, gak mentah. Aroma daging bakarnya tuh kuat banget. Bahkan bisa kecium sampai 2 gang dari tempat jualannya. Setelah makan pertama, aku jujur aja nagih. Rasanya itu kayak enak yang gak wajar. Aku jadi balik lagi besoknya. Dan besoknya lagi. Sampai ibu di rumah ngomel. Karena aku gak pernah makan malam di rumah, tapi ya gimana. Tiap nyicip sate Pak Darno tuh bener-bener memanjakan lidah. Dagingnya gak alot, bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan yang bikin heran, gak pernah kehabisan. Pernah sekali aku datang jam 11:30 malam. Waktu sebagian besar pedagang lain udah beres-beres. Tapi warung Pak Darno masih rame. Bahkan dia masih bakar sate seperti biasa. Seolah energi dan stoknya nggak ada habisnya. Mulai banyak orang desa yang heran. Tapi karena semua orang keburu terlena sama enaknya sate itu, ya akhirnya dibiarin aja. Ada satu cerita dari Pak Min, tukang gorengan di ujung gang. Dia cerita kalau mulai kehilangan pelanggan sejak warung Pak Darno makin ramai. Awalnya dia kira cuman karena selera orang berubah. Tapi lama-lama dia ngerasa kayak diganggu. Kadang dagangannya basi mendadak. Kadang ada tikus yang nyerang gerobaknya semalaman. Aneh, soalnya sebelumnya nggak pernah. Aku juga pernah ngobrol sama Bu Rini, tetangga dekat rumah. Dia cerita kalau anaknya yang masih umur 5 tahun, pernah mimpi buruk beberapa kali setelah makan sate Pak Darno. Dalam mimpinya, anak itu bilang dia melihat tangan berdarah keluar dari tusukan sate. Waktu itu semua orang nganggap itu cuma halusinasi. Anak kecil, apalagi yang suka nonton YouTube horor. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kenapa cuma setelah makan dari tempat itu? Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, Pak Darno nggak pernah beli bahan baku di pasar. Di kampung kami, pedagang biasanya belanja subuh-subuh ke pasar kecamatan. Tapi Pak Darno nggak pernah kelihatan. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang ngomong kalau mereka nggak tahu dia tinggal di mana. Kelihatannya dia selalu muncul menjelang maghrib, buka gerobak satenya, nyiapin arang, dan mulai bakar sate sekitar jam 6 sore. Tapi nggak ada yang lihat dia datang naik motor atau jalan kaki. Tiba-tiba udah ada aja di situ. Gerobaknya juga nggak pernah ditinggal. Seakan-akan dia dan gerobaknya itu satu paket yang muncul dari kegelapan malam. Suatu malam, aku datang lebih awal, penasaran siapa pembelinya pertama. Pas aku duduk, belum ada pelanggan lain. Tapi gek lama, muncul rombongan 4 orang laki-laki. Wajah mereka aneh, pucat, nggak banyak ngomong, dan duduk di pojokan. Mereka makan cepat banget, lalu pergi tanpa bayar. Anehnya, Pak Darno cuma senyum dan bilang, "Biasa, langganan lama." Setelah itu makin sering aku lihat pelanggan yang aneh-aneh. Ada ibu-ibu pakai kebaya kuno, ada kokek-kokek yang jalannya ngesot, tapi habis makan langsung hilang. Aku mulai takut sendiri. Tapi waktu cerita ke teman-teman, mereka malah bilang, aku terlalu banyak nonton film horor. Ada satu kejadian yang benar-benar bikin bulu kuduku berdiri. Aku pernah lihat ada seekor kucing hitam yang nongkrong tiap malam dekat gerobak Pak Darno. Kucing itu diem aja, matanya merah nyala, dan kayak ngelihatin setiap orang yang lewat. Suatu malam kucing itu jalan ke arahku, terus tiba-tiba ngilang aku. Nggak cerita soal ini ke siapa-siapa, tapi aku mulai merasa nggak nyaman. Setiap kali lewat warung Pak Darno, rasanya kayak ditarik.
Kayak ada energi yang nyuruh aku duduk dan makan. Bahkan pernah satu malam aku udah niat makan di rumah, tapi entah kenapa kakiku jalan sendiri ke warung itu. Sampai ibu marah dan bilang, "Kamu tuh kenapa sih? Kayak kesurupan aja tiap malam harus makan sate?" Dan iya, rasanya memang seperti itu. Kayak ada yang maksa aku buat datang, makan, dan terus datang lagi. Padahal aku mulai sadar ada sesuatu yang nggak beres. Puncaknya, suatu malam, aku datang lebih larut dari biasanya. Jalanan udah sepi, lampu-lampu warung lain udah mati. Tapi warung Pak Darno masih nyala terang. Tapi kali ini beda, aroma dagingnya jauh lebih menyengat. Tapi bukan aroma lezat, lebih ke bau anyir, amis, dan daging mentah. Aku duduk dan melihat dia sedang memotong sesuatu di belakang gerobak. Bayangannya kelihatan dari lampu. Tapi yang bikin aku gemetar, bentuk potongan itu besar dan gak mirip ayam. Tangannya bergerak cepat, seolah udah biasa, motong daging besar. Waktu dia sadar aku datang, dia senyum dan bilang, "Malam ini spesial dagingnya." Baru bang, aku langsung nolak halus. Pura-pura dapat telepon dari rumah dan buru-buru pulang. Tapi sejak malam itu, aku berhenti total makan sate dari warung itu. Gak peduli seberapa ngidamnya aku, gak peduli seberapa banyak teman ngajak. Karena dalam hati kecilku, aku yakin itu bukan sate ayam biasa. Dan entah kenapa, semua warga tetap cuek, seakan-akan mereka sudah tahu, tapi memilih pura-pura gak tahu, dan itulah awal dari mimpi buruk di desa kami. Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir di sela-sela pepohonan bambu di belakang rumahku. Sejak kejadian malam sebelumnya, aku masih kepikiran terus soal bayangan potongan daging besar yang kulihat di balik gerobak. Pak Darno, rasa takutku bercampur dengan rasa penasaran. Ada yang salah, itu sudah jelas. Tapi entah kenapa semua orang masih bersikap biasa saja. Seolah-olah mereka memang sengaja tidak ingin tahu, atau lebih tepatnya memilih untuk tidak tahu. Esok paginya aku bangun dengan perasaan gelisah. Aku duduk termenung di teras rumah, melihat ibu yang sedang menyapu halaman. "Bu," kataku pelan, "Ibu pernah lihat Pak Darno belanja ayam di pasar?" Ibu menatapku sebentar lalu menggeleng. "Enggak pernah, tapi siapa tahu dia punya langganan sendiri." "Enggak aneh, Bu. Maksudnya, warungnya selalu rame, tapi kita enggak pernah lihat dia belanja." Ibu mengangkat alis, lalu kembali menyapu. "Udahlah, jangan suuzon. Yang penting halal dan enak." Kata-kata itu justru bikin aku makin resah. Seolah-olah semua orang di desa ini udah terlalu terbuai sama rasa sate Pak Darno sampai lupa pakai logika. Aku jadi teringat cerita Bu Rini tentang anaknya yang mimpi buruk. Lalu omongan Pak Min yang dagangannya terus merugi sejak warung itu. Makul. Dan tentu saja, kejadian-kejadian aneh yang aku lihat sendiri. Pelanggan misterius, kucing hitam bermata merah, dan aroma amis yang mulai sering muncul setiap malam. Hari itu aku mutusin buat ngajak temanku, Dika, buat bantu nyari tahu. Dika ini teman lama dari SD. Orangnya agak blek-bleken, tapi punya rasa ingin tahu tinggi. Pas aku cerita semua kejadian yang aku alami, dia langsung nyaut. "Bro, kayaknya lu harus bener-bener ngintilin dia. Kita lihat dia dapat daging dari mana." Kami berdua sepakat buat ngintai gerobak Pak Darno malam itu. Kami berpura-pura duduk di warung kopi seberang jalan sambil ngopi, padahal mata kami terus ngawasin gerobaknya. Sekitar jam 12 malam, warungnya mulai sepi. Pak Darno terlihat beberes. Tapi anehnya, dia nggak langsung pulang. Dia masuk ke belakang, ke gang sempit di samping rumah kosong yang sudah lama nggak ditempati. Kami buru-buru bayar kopi dan mengikuti dari kejauhan. Langkah kami pelan dan hati-hati. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih becek. Cahaya bulan hanya tembus sedikit di balik awan. Kami mengikuti langkahnya masuk ke area gelap. Di sana, kami lihat sesuatu yang bikin bulu kuduk kami berdiri, Pak. Darno berdiri di depan sebuah sumur tua, sambil membawa karung besar. Karung itu bergoyang. Sesekali terdengar suara lirih seperti erangan pelan dari dalamnya. Aku nyaris muntah di tempat. Dika memegangi lenganku dengan erat. Kami berdua cuma bisa diam dan menyaksikan dari balik semak-semak. Pak Darno membuka karung itu dan mengeluarkan sesuatu, atau seseorang. Kami tidak bisa melihat jelas bentuknya, tapi siluet tubuh manusia terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dia mengangkat sosok itu dan meletakkannya di samping sumur. Lalu, dia mulai menggumamkan sesuatu, semacam mantra. Suara Pak Darno terdengar berat dan pelan, seolah berasal dari dua arah sekaligus. Dan kemudian, suara itu dijawab, bukan oleh manusia, tapi oleh suara lain, suara yang berat, dalam, dan menggelegar dari dalam sumur. Dika mencengkeram. Tanganku
Gila, dia manggil sesuatu. Kami tidak bisa mendengar jelas apa isi percakapan itu. Tapi beberapa kata sempat tertangkap. Bayarannya lengkap, darah segar, dan pembeli setia. Tiba-tiba tubuh Pak Darno bergetar. Lalu dia terduduk. Sosok di sebelahnya yang tadi tampak seperti manusia menghilang begitu saja. Seperti ditarik masuk oleh sumur itu. Kami berlari pulang tanpa suara. Tak berani menoleh ke belakang. Malam itu kami tidak tidur. Jantung kami berdegup keras. Otak kami penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Apa yang barusan kami lihat? Siapa atau apa yang dimasukkan ke dalam sumur? Dan kenapa tidak ada yang pernah tahu soal ini? Pagi harinya, kami mencoba cerita ke beberapa warga. Tapi responsnya tidak seperti yang kami harapkan. Warga malah balik marah. Mereka bilang kami terlalu banyak nonton film. Atau lebih parah lagi, dianggap memfitnah orang baik seperti Pak Darno. Kalau nggak suka satenya, ya nggak usah makan. Geakyuza bawa-bawa cerita horor ke desa ini, kami mundur. Kami sadar. Warga desa ini sudah terlalu tenggelam dalam pengaruh warung sate itu. Mereka tidak mau tahu, tidak bisa tahu, dan mungkin tidak diizinkan untuk tahu. Tapi ada satu orang yang percaya, Pak Lurah. Dia mendekatiku diam-diam saat aku sedang duduk sendirian di pos ronda. Aku tahu, katanya pelan. Aku juga curiga, tapi nggak bisa sembarangan. Dia kemudian cerita bahwa beberapa tahun lalu desa ini pernah mengalami hal serupa. Ada warung makan yang mendadak terkenal, laris luar biasa, tapi kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa warga meninggal misterius, tidak pernah terpecahkan. Dan sekarang, kejadian itu seperti terulang lagi. Pak Lurah bilang dia butuh bukti lebih kuat sebelum melibatkan pihak luar. Aku dan Dika sepakat membantu. Kami mulai menyelidiki lebih jauh, mengumpulkan tulang-tulang sisa sate, memfoto pelanggan-pelanggan aneh yang datang malam-malam. Bahkan Dika sempat menyusup ke belakang gerobak dan mengambil sampel daging mentah dari talenan. Seminggu kemudian, hasil uji laboratorium dari teman Dika yang kuliah kedokteran datang. Daging itu bukan daging ayam, bahkan bukan daging hewan. Struktur seratnya menyerupai daging manusia. Saat kami tunjukkan hasil itu ke Pak Lurah, wajahnya pucat. Dia langsung menghubungi polisi diam-diam. Tapi malam itu juga, warung sate Pak Darno terbakar. Kami tidak tahu siapa yang membakarnya. Tapi yang jelas, ketika warga datang berhamburan, mereka tidak menemukan apapun. Gerobaknya lenyap, setenya hilang. Bahkan arangnya pun tidak bersisa. Tapi yang paling mengerikan adalah bau. Di udara masih tercium bau daging terbakar. Bukan ayam, bukan sapi, tapi bau hangus, seperti daging manusia. Dan dari balik asap, beberapa warga mengaku melihat bayangan sosok hitam besar, berdiri di dekat bekas sumur. Matanya merah menyala, dan senyumnya panjang, menakutkan, seperti makhluk yang baru saja makan puas. Pak Darno tidak pernah ditemukan, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi warung yang berani buka di dekat bekas tempatnya. Beberapa yang coba nekat, katanya mengalami mimpi buruk berhari-hari. Ada juga yang bilang melihat tusukan sate tergantung di depan pintu rumahnya saat subuh. Warga mulai melupakan semuanya, seperti biasa. Tapi aku dan Dika tahu, kami tahu betul bahwa kadang rasa yang terlalu enak bisa jadi dibayar mahal, terlalu mahal. Dan sampai hari ini, kalau aku cium aroma sate yang menyengat, aku selalu teringat malam itu. Malam di mana aku menyaksikan sendiri bahwa bukan semua daging layak untuk disantap. Apalagi kalau ternyata daging itu pernah punya nama, keluarga, dan cerita. Sejak malam warung Pak Darno terbakar, suasana desa kami berubah. Bukan menjadi tenang, malah sebaliknya. Ada semacam tekanan di udara. Warga seperti dibayangi sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang mengaku bermimpi aneh. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Mimpi melihat gerobak sate terbakar, dikelilingi wajah-wajah tanpa mata yang menjerit dalam bisu. Bahkan ada yang mengaku masih mencium bau sate saat lewat di lokasi bekas warung. Padahal tanahnya sudah dibersihkan dan diberi garis larangan oleh aparat. Aku sendiri mengalami kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, aku bermimpi, berjalan di gang sempit, gang yang sama seperti tempat Pak Darno membawa karung malam itu. Di ujung gang, ada gerobak sate yang menyala terang, tapi bukan arang yang membara. Itu api yang dayam, tak membakar tapi menyala. Di belakang gerobak, Pak Darno berdiri dengan wajah gosong, matanya hitam legam, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dia berkata lirih, "Rasa itu tidak bisa dilupakan, bukan? Kau akan kembali.
semua akan kembali. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku terengah-engah. Dan anehnya, meski mimpi itu menakutkan, bagian dari diriku mengiyakan kata-katanya. Rasa sate itu memang sulit dilupakan. Ada sesuatu yang tertinggal di lidah, di pikiran, di ingatan. Aku takut pada pikiranku sendiri, karena aku mulai merindukan rasa itu. Dika juga mengalami hal serupa. Dia bilang pernah bermimpi melihat Pak Darno berdiri di dapur rumahnya, memotong daging dengan pisau besar, dan menyuruhnya mencicipi. Ketika Dika menolak, Pak Darno tertawa. Kalau bukan kamu siapa lagi? Rasa ini butuh warisan. Kami jadi semakin yakin bahwa apapun yang dilakukan Pak Darno bukan sekadar pesugihan biasa. Ada perjanjian yang lebih dalam. Sesuatu yang menuntut terus berlanjut meski tubuh pelakunya sudah tidak ada. Semacam kontrak yang diwariskan. Dan yang mengerikan adalah kami merasa ditandai. Seolah-olah kami sedang diuji. Siapa yang cukup lemah untuk melanjutkan? Siapa yang cukup lapar untuk menyerah? Beberapa hari setelahnya Pak Lurah mengundang kami secara pribadi. Dia tampak semakin tua dari sebelumnya. Dengan mata sayu dan suara berat. Di ruang tamunya yang remang-remang, dia mengunci pintu dan menutup jendela sebelum bicara. Kalian harus tahu sesuatu, katanya pelan. Ini bukan kali pertama desa kita mengalami kejadian seperti ini. Pak Lurah lalu menceritakan sejarah yang selama ini disembunyikan. Dulu, puluhan tahun lalu, ada juga pedagang yang mendadak kaya. Warungnya ramai, makanannya enak luar biasa. Tapi akhirnya beberapa warga menghilang. Polisi datang, investigasi berlangsung lama, tapi tak menemukan apapun. Pedagang itu lenyap, seperti ditelan bumi, sama seperti Pak Darno. Tapi setelah itu, desa ini selalu punya satu pedagang yang mencolok, yang menonjol sendiri, yang dagangannya selalu laku, dan setiap kali selalu diakhiri dengan bencana, entah kebakaran, pembunuhan, atau kehilangan misterius. Ini seperti siklus, ujar Pak Lurah. Setiap beberapa dekade, mereka akan mencari sosok baru untuk melanjutkan warung itu. Dan biasanya, mereka akan mulai dengan menanam rasa yang bikin candu, yang bikin orang datang lagi dan lagi. Lalu mereka akan menawarkan kekuatan itu pada seseorang. Biasanya yang pernah makan, yang sudah kecanduan, atau yang tahu terlalu banyak. Aku dan Dika saling pandang. Hati kami membeku. Semua yang kami alami mulai masuk akal. Mimpi-mimpi, bisikan, bahkan keinginan sesaat untuk mencicipi lagi rasa sate itu semuanya adalah bagian dari perekrutan. Kami target berikutnya. Malam harinya aku duduk sendiri di kamar. Lampu mati. Aku hanya diterangi cahaya layar ponsel yang menampilkan foto-foto hasil penyelidikan kami. Ada gambar tulang, pelanggan misterius, dan sumur tua di balik rumah kosong. Semua itu terasa seperti fragmen mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku menutup galeri dan meletakkan ponselku. Tapi saat itu, aku mencium bau sate. Kuat sekali. Hangat, aromanya persis seperti malam pertama aku mencicipi sate Pak Darno. Aku keluar kamar, memeriksa dapur. Tidak ada siapa-siapa, rumah sepi. Ibu dan ayah sudah tidur. Tapi bau itu semakin kuat. Aku mengikuti aroma itu sampai ke halaman belakang. Dan di sana, berdiri sebuah gerobak sate. Bukan gerobak asli, tapi semacam bayangan, seperti proyeksi dari masa lalu. Di belakangnya, siluet Pak Darno berdiri, memanggilku dengan jari telunjuk yang memerah. Aku mundur, menutup mata, dan ketika ku buka lagi, semuanya hilang. Tak ada gerobak, tak ada bau sate, hanya dingin malam dan gemetar di tubuhku. Aku tahu, aku harus pergi dari desa ini, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku dan Dika sepakat untuk keluar sementara dari desa. Kami pergi ke kota, tinggal di kos temannya selama beberapa minggu. Tapi anehnya, meski sudah jauh, mimpi-mimpi itu masih datang, bahkan lebih parah. Dalam salah satu mimpi, aku melihat diriku sendiri sedang membakar sate, tersenyum ke pelanggan yang wajahnya kosong. Tanganku bergerak otomatis, mencelupkan daging ke dalam bumbu, membakar, dan menyajikan. Tapi saat kulihat isi tusukan sate, itu bukan daging, melainkan jari manusia, telinga, bahkan mata. Aku terbangun sambil teriak. Dika membangunkanku dan bilang, dia juga mimpi hal serupa. Kami mulai panik. Jarak tak membuat kami aman. Sesuatu sudah melekat pada kami. Sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan pergi jauh. Kami putuskan kembali ke desa untuk menghadapi semuanya. Kami tahu, menghindar bukan solusi. Entah bagaimana, kami merasa harus menutup siklus ini, harus mengakhiri semuanya. Kami bertemu lagi dengan Pak Lurah. Dia menyambut kami dengan ekspresi cemas. Kalian sudah melihatnya bukan? Mereka sudah menanam rasa di tubuh kalian.
Tapi belum terlambat. Masih ada satu cara. Dia lalu membawa kami ke rumah paling tua di desa. Rumah itu sudah lama kosong, milik sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga rahasia. Di dalamnya, kami bertemu dengan seorang nenek renta bernama Mbah Surti. Matanya rabun, tapi wajahnya penuh ketegasan. Dia memegang tasbih hitam dan menggumamkan doa sejak kami masuk. Mbah Surti bilang, apa yang kami alami adalah akibat dari perjanjian yang sudah dilakukan oleh nenek moyang desa kami. Dahulu kala, saat musim paceklik, warga membuat perjanjian dengan makhluk penjaga tanah agar panen selalu berhasil. Tapi sebagai gantinya, setiap beberapa dekade, satu orang harus menyerahkan dirinya sebagai pelayan rasa. Orang itu akan membuka warung, menyajikan makanan yang membuat candu, dan menjadi perantara antara manusia dan makhluk itu. Pak Darno hanya satu dari sekian banyak, kata Mbah Surti. Dan sekarang, mereka memilih kalian. Karena kalian tahu, karena kalian pernah mencicipi. Aku bertanya dengan suara gemetar, lalu bagaimana caranya menghentikan ini? Mbah Surti menatapku lama lalu menjawab, kalian harus memutus siklusnya dengan menutup pintu rasa, dengan menyegel tempat asal perjanjian, sumur tua itu. Kami benda-benda yang katanya bisa melindungi, garam kasar, daun kelor, dan tali hitam yang harus kami ikat di pergelangan tangan. Malam itu juga, kami menuju ke sumur tua di belakang rumah kosong. Dengan langkah hati-hati, kami mendekat. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran seperti bisikan. Saat kami sampai di mulut sumur, bau daging menyengat lagi, tapi kali ini bercampur amis darah. Kami menaburkan garam di sekeliling sumur, mengikat tali hitam pada batu penutupnya, dan membaca doa yang diajarkan Mbah Surti. Tiba-tiba sumur itu bergetar. Dari dalamnya terdengar raungan. Bukan suara manusia, tapi juga bukan hewan. Suara yang membuat gendang telinga terasa akan pecah. Tangan Dika gemetar saat dia menyiramkan air kelor ke dalamnya. Tapi saat tetesan pertama masuk, sumur itu mendadak tenang, hening, sunyi, angin berhenti, dan bau sate hilang. Kami saling pandang. Tidak tahu apakah berhasil. Tapi malam itu, tidak ada lagi mimpi. Tidak ada lagi suara. Dan besok paginya, tanah bekas warung Pak Darno ditumbuhi rumput liar. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Bahkan kucing hitam itu pun menghilang. Tapi kami tahu ini belum benar-benar berakhir. Karena rasa itu masih tertinggal dalam ingatan, dalam cerita, dan mungkin dalam satu atau dua orang desa yang masih diam-diam mengidam sate yang dulu pernah membuat mereka merasa hidup. Siklus bisa tertidur, tapi tidak pernah benar-benar mati. Hujan turun lagi malam itu. Sama seperti malam ketika kami pertama kali menyaksikan Pak Darno berdiri di depan sumur tua. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi rasa penasaran. Tidak ada lagi rasa ingin tahu. Yang ada hanyalah kegelisahan, rasa bersalah, dan sebuah pertanyaan yang terus bergema di kepala. Apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Aku duduk di ruang tamu rumah, memandangi ponselku yang kosong. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan. Dika sedang pulang ke rumah keluarganya di kota sebelah, katanya ingin menjauh sebentar dari semua hal yang sudah kami alami. Tapi aku tahu alasan sebenarnya. Dia ketakutan, sama sepertiku, tapi dia hanya lebih jujur dalam menghadapinya. Sudah beberapa hari sejak kami menutup sumur tua itu bersama Mbah Surti dan Pak Lurah. Sejak malam itu, memang tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bau sate yang tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi gerobak bayangan yang menghantui jalanan malam desa. Tapi aku tidak bisa merasa tenang. Karena setiap malam, tepat di pukul 3 pagi aku masih terbangun tanpa alasan. Tapi tubuhku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang berdiri di ujung ranjang, menatapku dalam diam. Aku mencoba menceritakan hal ini kepada Pak Lurah. Tapi beliau hanya bilang, itu mungkin sisa pengaruhnya. Kadang butuh waktu lama sampai semuanya benar-benar bersih. Tapi dalam hati, aku merasa ini bukan sekadar sisa. Ini seperti peringatan, seperti pesan. Dan benar saja, keesokan harinya, aku mendengar kabar dari warga bahwa ada warung baru yang buka di ujung desa. Warung bakso, tidak terlalu besar, tapi ramai, luar biasa. Bahkan saat hujan deras, orang-orang tetap datang. Katanya baksonya beda, empuk, kenyal, dan kuahnya gurih banget. Rasanya bikin nagih. Aku langsung merinding. Rasanya seperti deja vu. Beberapa warga bahkan mulai membandingkan rasanya dengan sate Pak Darno. Rasa khasnya itu loh. Kayak ada aroma yang familiar. Aku tahu. Aku tidak bisa diam. Aku harus mencari tahu siapa pemilik warung itu. Jadi malam harinya aku pergi sendiri. Ke sana. Warungnya kecil.
berada di pinggir jalan dekat sawah, jauh dari pemukiman. Lampunya kuning redup, tapi terlihat bersih. Di balik etalase kaca, seorang pria muda sedang mengaduk kuah bakso dengan gerakan perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung tapi senyumnya lebar. Terlalu lebar. Aku duduk di bangku pojok dan memesan semangkuk. Bukan untuk dimakan, tapi untuk diamati, dan begitu mangkuk itu tiba, aroma kuahnya langsung membanjiri hidungku. Aku tertegun. Rasanya, waya benar. Ini aroma yang sama seperti sate Pak Darno. Aroma yang tidak bisa dijelaskan, tapi langsung menempel di pikiran. Pria muda itu memanggilku dengan suara pelan. Mas, silakan dicoba. Masuk dulu ke mulut, nanti paham rasanya. Aku pura-pura senyum dan mengangguk, tapi tanganku gemetar. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan saat aku menatap ke arah dapurnya, kulihat bayangan. Bukan bayangan pria itu, tapi bayangan lain, lebih besar, lebih berdiri diam, seperti menunggu. Aku segera bangkit dan pura-pura ke toilet, tapi sebenarnya aku langsung keluar dan berlari menuju rumah Pak Lurah. Sesampainya di sana, aku ceritakan semuanya. Wajah Pak Lurah berubah pucat. Ini tidak mungkin, katanya. Sumur itu sudah disegel. Perjanjian itu sudah ditutup, tapi seseorang membukanya lagi. Jawabku, atau mungkin mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah. Kami memutuskan untuk menyelidiki warung bakso itu lebih dalam. Esok paginya, bersama 2 orang warga yang juga mulai curiga, kami kembali ke sana. Tapi warung itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong, bekas gerobak yang terbakar sebagian, dan aroma kuah yang masih tertinggal di udara. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, tidak ada jejak pemilik. Warga sekitar bilang, warung itu muncul tiba-tiba malam sebelumnya, dan pagi-pagi sekali sudah menghilang. Tapi ada satu yang tertinggal. Sebuah mangkuk kosong di atas meja kayu, dengan sisa kuah berwarna merah, peak, terlalu pekat untuk ukuran kaldu sapi. Kami membawa mangkuk itu ke Mbah Surti. Beliau hanya menatapnya lama, lalu berkata, kalian tidak bisa melawan rasa dengan kekuatan. Rasa harus dilawan dengan kesadaran. Dan kesadaran itu harus disebarkan. Aku tidak langsung paham maksudnya. Tapi beberapa hari kemudian, aku mulai mengerti. Rasa tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dikalahkan dengan ingatan, dengan cerita. Dengan kesadaran bahwa rasa itu bukan sekadar enak, tapi punya harga. Harga yang mahal. Sejak itu, aku memutuskan untuk menulis semua ini. Merekamnya, menyebarkannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar orang tahu. Agar ketika suatu hari mereka mencicipi sesuatu yang terlalu enak untuk dipercaya, mereka bisa berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, rasa ini datang dari mana, dan apakah aku siap membayar harganya? Desa kami kembali sunyi, tapi sunyi yang tidak damai. Sunyi yang seperti menunggu rasa itu muncul lagi. Dalam bentuk lain, dalam warung lain, dengan wajah baru. Tapi satu yang pasti, rasa itu akan datang, karena sekali kau mencicipinya, kau tidak akan pernah bisa benar-benar melupakannya. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seluruh desa seperti tertelan awan putih yang berat dan dingin. Aku berdiri di depan rumah, memandangi jalanan yang nyaris tak terlihat lebih dari 5 meter ke depan. Diam-diam aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut itu. Sesuatu yang menunggu, memperhatikan, dan menahan napas bersama kami semua. Dika sudah kembali ke desa 2 hari sebelumnya. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung, tapi sorotnya masih tajam. Mereka belum selesai dengan kita, katanya waktu itu. Dan aku setuju. Apapun yang kami hadapi belum benar-benar selesai malam-malam terakhir ini. Aku mulai mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Bukan suara yang jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Suara itu selalu datang sekitar pukul 3 dini hari, saat dunia sedang dalam tidur terdalamnya. Aku sudah terbiasa tidur dengan lampu menyala. Tapi akhir-akhir ini aku bahkan tak sanggup menutup mata. Bukan karena takut pada mimpi buruk, tapi karena takut apa yang kutemui saat membuka mata nanti. Dika mengusulkan satu hal gila. Kalau kita benar-benar mau menghentikan semuanya, kita harus tahu apa yang sebenarnya dikorbankan. Awalnya aku bingung. Maksud lo? Dia lalu menunjukkan sebuah catatan lama, yang katanya ditemukan di rumah tua, tempat kami bertemu Mbak Surti. Di catatan itu tertulis semacam jurnal, ditulis tangan oleh seseorang bernama Karyo, seorang pedagang dari era sebelum kemerdekaan. Ia menulis pengalamannya setelah membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk penunggu tanah. Ia menyebutkan bahwa daging manusia bukanlah satu-satunya syarat, tapi ada satu syarat yang lebih dalam,
penyambung rasa. Penyambung rasa adalah seseorang yang tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga menjadi jembatan antara manusia dan entitas. Di balik rasa itu, ia harus pernah mencicipi dagingnya. Ia harus tahu rasanya. Dan dari situ, entitas itu bisa masuk lewat memori rasa. Maka tak heran, setiap korban pesugihan selalu memilih calon penerus dari pelanggan mereka. Dari orang-orang yang sudah kecanduan, kami mengingat-ingat siapa saja yang paling sering makan di warung. Pak Darno, nama-nama mulai bermunculan. Tapi yang paling mencolok adalah seorang pemuda bernama Tony. Ia dulu hampir setiap malam makan di sana. Bahkan sering makan 2-3 porsi sekaligus. Setelah warung Pak Darno hilang, Tony sempat sakit keras. Tapi yang unik, bukannya kurus. Ia malah terlihat makin bugar setelah beberapa minggu. Dan kabar terakhir yang kami dengar, Tony mulai jualan makanan juga. Kami mencarinya ke rumahnya. Ibunya bilang dia sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil dekat sawah karena ingin mandiri dan fokus buka usaha sendiri. Kami berdua langsung pergi ke sana. Rumah itu kecil, sederhana, tapi yang mengganggu adalah aroma dari dapurnya. Bukan aroma masakan biasa, tapi aroma itu, aroma khas yang tak akan pernah kulupakan. Kami mengetuk pintu, tidak ada jawaban, tapi suara kipas angin terdengar dari dalam. Kami saling pandang, lalu memutuskan membuka pintu pelan-pelan. Tidak dikunci. Dalam rumah itu kosong, tapi di dapur ada wajan besar di atas kompor menyala. Di sebilannya, sebuah meja potong penuh noda darah. Dan di pojok dapur, kulkas tua dengan suara dengungan pelan. Aku membuka pintunya, hampir saja muntah di tempat. Di dalamnya ada kantong-kantong plastik besar berisi daging. Tapi bukan daging sapi, ada potongan yang terlalu mirip tangan manusia. Jari-jarinya masih lengkap. Salah satunya bahkan masih memakai cincin. Tiba-tiba suara dari belakang membuat kami berbalik. Tony berdiri di sana, bajunya penuh noda darah. Tapi wajahnya tenang. Kalian gak seharusnya di sini, katanya pelan. Tapi aku tahu kalian akan datang, karena rasa itu gak akan pernah benar-benar hilang kan? Kami terpaku, ingin lari tapi kaki seperti tertanam. Tony berjalan mendekat perlahan. Aku gak mau ini awalnya, tapi waktu aku sakit, aku mimpi. Dalam mimpiku, Pak Darno datang. Dia bilang aku sudah terpilih. Dia bilang rasa itu harus tetap hidup. Kalau enggak, desa ini akan kelaparan, akan mati, semua akan dihukum. Dika mengumpulkan keberanian, maju satu langkah. Lo tahu itu salah, Ton. Lo bisa berhenti. Lo bisa berhenti. Tony tertawa kecil. Lo pikir gue punya pilihan? Lo pikir ini cuma soal sate dan bakso. Ini soal hidup dan mati. Lo tahu berapa orang di desa ini yang ikut menikmati? Yang sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu? Banyak. Mereka semua bagian dari ini. Mereka semua sudah kecanduan. Kami mencoba mendekatinya. Tapi Tony tiba-tiba mengangkat pisau. Gue nggak mau nyakitin kalian. Tapi kalau kalian ganggu usaha ini lagi, gue nggak akan ragu. Kami mundur perlahan. Dan saat Tony membuka pintu belakang rumahnya, kami langsung keluar dan kabur. Nafas kami tersengal, dada sesak. Tapi kami tahu satu hal. Pesugihan ini tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tubuh, berpindah wajah. Dan sekarang, Tony adalah penyambung rasa yang baru. Kami melapor ke Pak Lurah dan membawa bukti foto daging di kulkas. Tapi saat kami kembali ke rumah Tony bersama beberapa warga dan aparat desa, rumah itu kosong, bersih, tidak ada darah, tadak, ada bau, bahkan kulkasnya tidak ada. Hanya ruangan kosong dengan tulisan di dinding dapur, rasa akan selalu kembali. Malam itu, Dika dan aku tidak bisa tidur. Kami merasa seperti sudah kalah. Tapi Mbah Surti datang ke rumah dan berkata sesuatu yang mengubah cara pandang kami. Kalian belum kalah, karena kalian masih hidup. Dan yang hidup bisa memilih. Pilihannya bukan menghentikan rasa, tapi menghentikan mereka yang menyebarkannya. Dan caranya adalah dengan membuka mata semua orang. Itulah malam pertama kami memutuskan untuk bercerita, untuk menulis, merekam dan menyebarkan kebenaran. Karena hanya dengan mengangkat kebenaran ke permukaan, rasa itu kehilangan kuasanya. Karena rasa yang dipertanyakan tidak lagi menggoda. Kami mulai dengan cerita-cerita kecil tentang warung Pak Darno, tentang pelanggan yang berubah, tentang mimpi buruk, dan perlahan orang-orang mulai bicara. Satu persatu warga mulai mengaku bahwa mereka juga mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara bakaran sate di malam hari. Ada yang melihat gerobak kosong melintas tanpa ada yang mendorong. Bahkan ada yang mengaku sempat mencicipi makanan dari Tony sebelum warungnya hilang. Dan setelah itu, mereka tak bisa makan apapun lagi selama berhari-hari. Mulut mereka seperti menolak semua rasa biasa. Tapi cerita itu menyelamatkan mereka. Karena dengan bercerita, mereka tidak sendiri.
Dan rasa yang jahat itu tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh kesadaran. Kami tahu ini belum akhir. Tony mesti luar sana. Atau mungkin sudah ada orang lain yang melanjutkan setelah dia. Tapi kami tahu sekarang bahwa siklus ini bisa dilawan. Dengan ingatan dengan cerita. Dengan memilih untuk tidak tergoda. Karena seberapapun lezatnya rasa yang ditawarkan. Jika kita tahu dari mana asalnya, kita bisa menolaknya. Dan disinilah kami sekarang. Di tengah desa yang masih dihantui masa lalu, tapi mulai membuka mata untuk masa depan. Kami tetap waspada. Kami tetap mendengar langkah di malam hari. Tapi, kami juga tetap bercerita, karena cerita adalah satu-satunya cara untuk melawan rasa yang berasal dari kegelapan. Langit di atas desa seperti menggantung. Awan kelabut tebal menutupi cahaya matahari, membuat siang terasa seperti senja. Udara lembab, dan angin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih asing bau logam. Seperti darah kering, sejak rumah Tony ditemukan kosong dan warung baksonya hilang begitu saja, suasana desa tak pernah benar-benar pulih. Warga hidup dalam ketakutan diam-diam, seperti sedang menunggu sesuatu kembali muncul. Tapi apa yang ditunggu? Tak ada yang bisa menjelaskan. Malam-malam berlalu seperti kabus yang berat. Aku dan Dika semakin sering menerima cerita dari warga. Cerita yang awalnya mereka pendam tapi kini mulai mereka sampaikan setelah tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seorang ibu rumah tangga mengaku mendengar suara tangisan dari dapurnya saat malam. Tapi ketika diperiksa, tak ada siapa-siapa. Seorang petani menemukan tulang-tulang kecil terkubur di ladang. Dan seorang remaja mengaku melihat bayangan gerobak melintas di persimpangan desa. Padahal malam sudah lewat tengah malam. Yang paling membuatku merinding adalah cerita dari seorang anak kecil, usia sekitar 7 tahun, yang bilang dia punya teman baru. Temannya selalu datang malam-malam lewat jendela kamarnya. Dia bawa sate, Kak, katanya dengan polos, tapi satenya bau. Terus dia bilang, kalau aku makan, nanti aku bisa main terus di mimpiku. Kami langsung mendatangi rumah keluarga anak itu. Ibunya panik setelah mendengar cerita dari kami. Dan saja, di bawah bantal si anak, kami menemukan tusukan sate yang sudah membusuk, lengkap dengan potongan daging yang tak jelas asalnya. Baunya menyengat dan membuat perutku mual. Ibunya menangis, ayahnya pingsan, dan anak itu hanya tertawa kecil sambil bilang, dia janji datang lagi malam ini. Kami sadar, ini sudah di luar kendali. Tony mungkin bukan satu satania penyambung rasa, atau bisa jadi dia hanyalah perantara dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa itu sudah menyebar, menjadi semacam wabah yang tak terlihat, bukan lewat daging, tapi lewat mimpi, keinginan dan obsesi, seperti virus yang masuk lewat celah terkecil. Hasrat manusia akan kenikmatan. Aku kembali menemui Mbah Surti. Kali ini, ia terlihat jauh lebih lemah. Suaranya pelan, tubuhnya menggigil. Kalian sudah bangunkan sesuatu yang lama tertidur, katanya sambil menatap lantai. Dan sekarang dia lapar. Bukan hanya pada tubuh tapi pada rusa. Ia ingin dikenang. Ia ingin disembah melalui mulut-mulut manusia. Aku menggenggam tangannya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami sudah cerita, sudah sebarkan kisah ini ke warga. Tapi rasa itu masih kembali. Ia memejamkan mata. Napasnya berat. Cerita saja tidak cukup. Sekarang waktunya kalian menyentuh akar dari semua ini. Tempat di mana semuanya bermula. Kalian harus kembali ke petilasan. Aku dan Dika hanya saling pandang. Kami tidak tahu apa itu petilasan yang dimaksud. Tapi malam itu juga, dengan bantuan Pak Lurah dan beberapa warga tua kami diberi tahu sebuah lokasi di pinggir hutan yang disebut-sebut sebagai tempat leluhur pertama desa ini membuat perjanjian dengan makhluk penjaga rasa. Petilasan itu sudah lama ditutup, bahkan dilupakan. Tapi kalau ingin mengakhiri semuanya, kami harus ke sana. Kami berangkat malam hari. Saat bulan belum sempurna, dan cahaya hanya berasal dari lampu minyak yang dibawa Pak Lurah. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi, bahkan serangga pun tak bersuara. Di tengah hutan, kami tiba di sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Di sekitarnya, ada bekas lingkaran api dan sisa sesajen lama. Bau dupa tua masih menempel di udara. Mbah Surti yang ikut meski dalam kondisi lemah, mulai membaca doa-doa. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Saat ia mulai menabur bunga dan menyiram air kelor ke tanah. Tanah itu mulai bergetar, basa-basa, retak pelan, dan dari dalamnya keluar suara. Suara berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Siapa yang berani mengusik rasa yang telah diwariskan? Kami terdiam. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa, masuk ke tulang, mengguncang jantung,
Dika melangkah maju. Kami ingin memutus perjanjian ini. Kami tidak ingin lagi jadi korban. Tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Suara itu tertawa, panjang, menggema. Rasa adalah anugerah. Rasa adalah kekuatan. Kalian bisa punya segalanya, kekayaan, pengaruh, cinta. Tapi kalian memilih menderita. Kalian memilih kehilangan. Aku maju berdiri di samping Dika. Kalau rasa itu dibayar dengan darah, maka itu bukan anugerah. Kami menolak jadi penyambung rasa. Dan kami akan menutup semua pintu yang masih terbuka untukmu. Tiba-tiba api unggun menyala sendiri. Angin berputar kencang. Tanah di bawah kami bergemuruh. Dari antara kabut, muncul sosok tinggi besar, hitam, bermata merah. Tubuhnya dilapisi kulit seperti arang, dan dari mulutnya menetes darah. Kalau kalian menutup pintu ini, suaranya seperti 1000 guntur. Kalian harus menanggung semua rasa yang pernah kalian cicipi. Semua rasa yang telah kalian sebar. Mbah Surti menggenggam tasbihnya kuat-kuat dan berteriak, "Kami tidak takut, kami siap menanggungnya. Asal rasa ini tidak menelan generasi berikutnya." Kami menaburkan garam di sekeliling petilasan, mengikat tali hitam pada batu retak, dan menuangkan air kelor terakhir. Makhluk itu meraung, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api melahapnya perlahan, tapi dia terus menatap kami. Kalian boleh menang malam ini, tapi rasa akan selalu menemukan jalan. Karena manusia tidak akan pernah puas. Dengan satu gemuruh terakhir, tanah di bawah batu amblas. Api padam, angin berhenti, hutan kembali sunyi, dan kami semua terdiam. Tak ada yang bicara sampai kami kembali ke desa menjelang fajar. Saat cahaya pertama muncul, suara ayam jantan terdengar lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada bau sate, tidak ada bayangan gerobak, dan tidak ada mimpi. Tapi aku tahu, perjuangan belum selesai. Ini bukan akhir, hanya jeda. Karena benar kata makhluk itu, manusia tidak akan pernah puas. Dan selama masih ada yang tergoda oleh rasa yang terlalu enak untuk dipercaya, maka kutukan itu bisa bangkit lagi. Maka aku dan Dika tetap menulis Burstery. Karena hanya dengan menyebarkan cerita, kami bisa menjaga rasa itu tetap terkubur. Dan siapapun yang membaca ini, semoga bisa jadi pelindung rasa di tempatnya masing-masing. Karena ketika rasa jadi candu, manusia bisa berubah jadi pemangsa sesamanya sendiri. Sudah 3 bulan sejak malam kami menyegel petilasan di tengah hutan. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Desa kami, setidaknya di permukaan, tampak tenang. Tidak ada lagi bau sate yang menyesakkan. Tidak ada lagi gerobak yang muncul di tikungan jalan saat tengah malam. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara bisikan di antara hembusan angin. Tapi aku dan Dika tahu, ketenangan ini adalah kulit luar dari sesuatu yang masih berdenyut pelan di kedalaman tanah, menunggu retak kecil untuk muncul kembali. Selama 3 bulan itu, kami banyak menulis, menyusun semua catatan, menarasikan pengalaman. Kami dari awal hingga akhir, menyebarkan cerita kepada siapapun yang bersedia mendengar. Beberapa warga membantu. Bahkan ada guru SD yang membaca kisah ini di kelas sebagai cerita peringatan, meskipun dengan bahasa yang lebih ringan. Anak-anak mulai menggambar gerobak sate sebagai monster yang memikat manusia dengan aroma daging. Cerita itu menjadi semacam mitos lokal baru. Sebuah dongeng yang tak lagi dipendam dalam bisu. Namun tidak semua orang senang. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan keberatan. Mereka beleng. Cerita kami membuat desa dicap sebagai tempat angker. Sebuah desa pesugihan. Mereka ingin kami berhenti, menyuruh kami diam. Tapi kami tidak bisa. Karena diamlah yang membuat kutukan itu hidup. Dan kami lebih memilih menjadi pembawa kabar buruk daripada menjadi penyambung rasa yang baru. Suatu malam, saat aku sedang sendiri di rumah, listrik tiba-tiba padam. Bukan hanya di rumahku, tapi sepertinya di seluruh desa. Kegelapan pekat menyelimuti, seperti selimut malam yang terlalu rapat. Aku menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi ritmenya ganjil, seperti irama tusukan sate di atas arang. 3 kali, lalu diam. 3 kali lagi. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah pintu, dan bertanya dengan suara gemetar, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu berhenti, dan saat aku membuka pintu perlahan, tidak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menyentuh wajahku dan aroma samar-samar daging panggang. Aku menutup pintu cepat-cepat, menyalakan lilin kedua, dan duduk sambil menggenggam tasbih yang pernah diberikan oleh Mbah Surti. Aku tahu ini bukan sekadar kejadian acak. Ini adalah sisa, seperti bau luka yang masih tertinggal setelah nanahnya dibersihkan. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Dika.
dia juga mengalami hal serupa, bahkan lebih buruk. Ia mengaku melihat Tony berdiri di halaman rumahnya semalam, tidak bergerak, hanya diam, menatap, tapi anehnya, tak seorang pun melihat Tony di desa. Seolah-olah dia muncul hanya untuk Dika. Kami memutuskan pergi ke kota, bukan untuk lari, tapi untuk menyebarkan cerita lebih luas. Kami bertemu beberapa jurnalis, podcaster, bahkan seorang sutradara film indie yang tertarik mengangkat cerita ini ke layar. Awalnya kami ragu, takut cerita ini berubah menjadi sensasi. Tapi akhirnya kami sadar, ini bukan tentang media. Ini tentang memaksa rasa itu kehilangan tempat persembunyiannya. Karena sekali rasa itu masuk ke ruang terang, ke televisi, ke internet, ke ruang publik, maka ia tidak bisa lagi bekerja dari balik bayang-bayang. Ia akan dibicarakan, dibedah, ditertawakan, atau bahkan dilawan oleh orang yang tak kenal takut. Salah satu media mengangkat cerita kami dalam segmen Legenda Gelap Indonesia, tayang selama 2 minggu berturut-turut. Dan dalam minggu kedua, kami menerima surat dari seseorang yang tinggal di kota lain. Ia bercerita tentang warung baru yang muncul mendadak, dengan rasa daging yang luar biasa. Pelanggannya banyak, tapi selalu saja ada orang yang menghilang. Dan pemilik warung itu, saat ditanya resepnya, hanya tersenyum dan berkata, rasa itu warisan. Kami langsung tahu, ini bukan hanya tentang desa kami. Ini adalah jejaring yang jauh lebih luas. Jauh lebih tua, mungkin ada banyak petilasan. Penyambung rasa. Banyak cerita yang dikubur karena rasa itu terlalu enak untuk diragukan. Dan sekarang, kami hanya 2 dari sekian banyak orang yang sudah mencicipi dan sadar. Kami membentuk komunitas kecil, forum daring untuk orang-orang yang punya pengalaman serupa. Mereka dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan luar negeri. Ceritanya beragam, tapi inti rasa yang mereka alami hampir selalu sama. Rasa yang terlalu nikmat, terlalu sulit dilupakan, dan selalu diikuti oleh kehilangan, baik kehilangan orang tercinta, kewarasan, atau diri sendiri. Cerita kami semakin menyebar. Tapi itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Justru kami makin sering menerima ancaman. Beberapa pesan dikirim secara anonim, menyuruh kami berhenti. Ada yang bilang, jangan ganggu bisnis orang. Ada yang menulis, rasa bukan untuk ditulis, rasa untuk dirasakan, lalu ditinggal mati. Mbah Surti meninggal 1 bulan setelah petilasan disegel. Tanpa suara, tanpa penyakit. Seperti tertidur. Tapi wajahnya damai. Tangannya masih menggenggam tasbihnya. Dan kami tahu dia membawa ketenangan ke alam yang lebih tinggi setelah menjaga rasa agar tak menyebar lebih luas. Pemakamannya dihadiri banyak orang. Bahkan warga yang dulu mencibirnya sebagai perempuan tua sinting datang dan menangis. Di atas pusaranya aku dan Dika berjanji, kami akan terus menjaga cerita ini. Kami tidak akan membiarkannya mati. Karena saat cerita mati, rasa itu akan kembali. Mencari tempat baru, dalam bentuk yang berbeda, dalam wajah baru. Mungkin bukan sate, mungkin bukan bakso, mungkin dalam minuman, camilan, atau bahkan rasa yang ditanam dalam dunia digital. Rasa yang tidak butuh lidah, tapi cukup imajinasi. Malam ini aku duduk di depan laptopku, menulis bab terakhir dari kisah yang tak pernah kupikir akan aku alami sendiri. Dika sedang menyiapkan materi untuk dokumenter kedua kami. Aku tahu ini bukan akhir cerita. Ini hanya penutup 1 bab dari sesuatu yang lebih besar. Tapi disinilah kami berdiri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai penjaga. Penjaga rasa, penjaga cerita. Karena yang bisa melawan kekuatan gelap bukan hanya doa atau segel, tapi juga kesadaran. Dan kesadaran hanya bisa tumbuh dari cerita yang jujur dan tak ditakuti. Jika suatu hari kalian mencium aroma sate di tempat yang seharusnya tak ada makanan, jika kalian makan sesuatu yang terlalu lezat, hingga kalian merasa aneh, jika kalian bermimpi tentang seorang pria dengan gerobak dan senyum lebar, maka tolong, ingat cerita ini. Jangan ikuti aroma itu, jangan gigit apapun yang ditawarkan, karena rasa itu bukan untuk disantap. Rasa itu adalah pintu, dan sekali kalian membukanya, tidak ada jalan kembali kecuali dengan menyebarkan kisah ini. Aku dan Dika akan terus bercerita. Dan jika suatu hari kami menghilang, kami harap kalian yang membaca ini mau melanjutkan cerita kami, karena rasa itu akan kembali. Tapi begitu pula dengan cerita ini. Dan selama cerita ini masih diceritakan, kita masih punya harapan selamat tinggal untuk sementara waktu. Sampai kita bertemu lagi di antara rasa dan cerita. Kalau kalian ngerasa cerita ini bikin merinding, atau mungkin pernah ngalamin hal serupa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Karena
rasa itu bisa muncul di mana aja.